Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa untuk supaya kita diberi keberkahan dalam pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ahmad Habib, Azharin, Aska Jihan, Bunga Raina, Kalista, Chelsea, Dava Kurniawan, Dava Nasriel, Dela, Diah Ayu, Dike, Diviola, Dirahayu, Eva, Friska, Garneta, Hendro Kartiko, IGD Sastra, Kadita, Kesa, Kiara, Miftahul Huda, Muhammad Aufal, Muhammad Fajar, Muhammad Ridho, Puspita, Raditya, Raisya, Rian Adi, Rona, Tina, Wahyu Rasya, Yosa, Safa Jihan, Zahratun Nisa, Baik, hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial disebut dengan KA. Kecerdasan artifisial. KA. Ada yang mungkin tahu KA itu apa? KA? KA mungkin masih asing, tapi kalau AI, ya, KA itu bahasa Indonesianya. Jadi hari ini kita belajar tentang AI, kecerdasan artifisial. Apa sih kecerdasan artifisial itu? Ya, yang membuat siapa? Tadi sudah benar. Hah? Sistem ada yang membuat ini kecerdasan buatan, ada yang membuat sistem, ada yang membuat siapa lagi? Manusia, mungkin ada lagi? Hah? Coding. Sekarang saya tanya, kalau kamu bilang coding, coding itu sama enggak dengan bahasa pemrograman? Hah? Apa? Hah? Coding? Coding dengan bahasa pemrograman itu sama enggak? Apa? Sama? Sama? Ada? Apa? Hampir sama apa? Mungkin ada yang
Kalau sama, contohnya bagaimana? Coding dan bahasa pemrograman. Hah? Piye? Gimana? Apa? Coding dan bahasa pemrograman itu tidak sama. Ya. Coding itu tidak sama dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini adalah aplikasinya. Coding itu perintahnya. Coding itu sama dengan prompt. Ya. Kalau ini aplikasinya, ada Visual Basic, ya, ada C++, ada Python. Pernah belajar tentang Python? Dulu di kelas 10 ya. Jam ke-9 telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-10. Ini adalah nama atau aplikasinya. Kalau yang ini prompt-nya. AI. Aplikasi apa yang pernah kamu pergunakan di AI? Gemini. Terus? ChatGPT. Terus? Black box. Terus? Meta AI. Ternyata banyak sekali ya. Nah, kalian sering berselancar tapi kadang memang ini adalah aplikasinya. Ada banyak sekali. Kalau kita mau aplikasi supaya bisa bermain video, jadi ada orangnya. Kalau yang sekarang kamu lihat di TikTok itu dicapcut itu, nah itu sebenarnya juga aplikasi itu. Kita aplikasi simple. Kamu sering buat tapi kamu tidak pernah tahu bahwa kamu diarahkan ke AI. Nah, ada Gemini, ada ChatGPT, ada yang paling simple. Pernah menggunakan Meta AI? Apa yang pernah kamu pergunakan? Mencari jawaban, mencari materi, membuat logo, membuat presentasi sudah pernah? Belum pernah. Membuat gambar sudah. Apalagi yang pernah kamu lakukan? Mencari jawaban apa? Menjadikan chat video. Nggih. Lek awakmu golek jawaban ngono, apa yang kamu lakukan bagaimana? Mengisi prompt. Prompt itu apa sih? Prompt itu sama dengan perintah. Jadi prompt itu sama dengan perintah. Lagi kita bisa coba nanti habis ini bareng-bareng ya. Apa sih? Nah, perintah itu ada jenisnya, ada 2. Prompt itu ada 2 jenisnya. Apa contohnya awakmu mau, kamu sudah melakukan tapi kamu tidak tahu jenisnya. Ada tadi yang mencari jawaban. Apa contoh perintahnya bagaimana? Kerjakan tugas di atas. Di atasnya di mana ini? Oh, pada gambar. Jadi masukkan gambar dulu gitu ya. Input gambar. Terus baru input perintah atau prompt. Yang satunya lagi? Menggabungkan 2 foto jadi 1. Kode ya. Berarti inputnya gambar dulu gitu. Ya. Yang satunya lagi mungkin buatkan puisi gitu ya.
Ini berarti namanya zero prompt. Zero artinya dia tidak tahu apa-apa. Saya dan yang diperintah itu sama-sama tidak tahunya. Contohnya, buatkan saya puisi. Puisi apa? Yang bagaimana? Itu namanya zero prompt. Tapi yang lebih spesifik seperti input gambar, sudah dimasukkan gambar, itu namanya view prompt. Jadi dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan, tidak kemana-mana. ChatGPT ini sebenarnya dia tidak pandai. Yang memandaikan adalah kita. Dari macam-macam ChatGPT dimasukkan, jadilah dia punya informasi dia simpan. Itu namanya ChatGPT. Jadi jangan sekali-kali kamu memasukkan nomor KTP kamu di sana, nomor ijazah kamu di sana. Ketika ada orang yang meminta, buatkan saya atau saya minta KTP seseorang, maka akan input yang dia dapat, ChatGPT yang dia dapat inputnya itu akan mengacak. Jadi jangan sekali-kali kamu juga harus hati-hati. Sekali-kali kamu coba buka yang biasa pakai Gemini. Kalau saya biasa pakai Queen AI. Baru kita buka itu sudah tahu. Oh, selamat pagi. Apa yang harus saya lakukan buat kamu? Coba ya. Atau sekarang itu modelnya kelihatannya aja dia itu repot. Tapi sebenarnya dia chatting dengan Meta AI. Nah, kita bisa coba dulu. Ada yang bawa HP? Ya. Kita coba pakai di Meta AI. Kita pakai yang ini dulu. Zero prompt. Buka dulu aplikasi Meta AI-nya di WA. Ya, Meta AI. Coba sekarang gini. Kita buat ke view prompt. Dari zero prompt ke view prompt. Sini. Buatkan saya gambar. Atau buatkan, terserah awakmu. Atau cita-cita kamu apa? Ya, di situ buatkan. Buatkan gambar apa? Sesuai dengan cita-citamu. Jangan lupa setelah itu dikirim. Kirim. Ditunggu gambarnya. Sesuai? Enggak sesuai. Ya. Enggak sesuai. Tidak sesuai itu namanya bias. Dalam bahasa prompting, tidak sesuai itu namanya bias. Sesuai. Sesuai berarti perintahnya benar. Sekarang gini, saya tanya. Ketika gambar itu tidak sesuai, yang harus kamu lakukan, edit di mana? Coba diedit di promptnya, sesuai enggak? Ada yang masih bias? Masih? Coba kamu baca di depan peran dan fungsi prompt, mengatur konteks, memberikan instruksi spesifik, menentukan format output. Promptmu sudah sesuai nggak dengan itu? Promptnya yang bias, berarti kamu masih belum memberikan instruksi spesifik. Coba diberi instruksi yang lebih spesifik lagi.
Kenapa kok keluar cewek? Nah, harusnya kalau mau keluar cowok harus, ya. Oke, sudah? Gantian Bu berdua. Kita buat yang nomor 2 coba. Kalau ini memberikan instruksi spesifik. Coba kalau begini. Buatkan saya gambar seorang dokter yang menangani seorang pasien di dalam ruang ICU dengan memakai jubah berwarna putih dan memakai sepatu berwarna hitam. Jadi lebih spesifik lagi. Coba kalian buat, itu hanya ilustrasi saya. Silakan kalian berilustrasi sesuai dengan apa yang kalian lakukan atau apa gambar yang kalian teruskan tadi. Bagaimana? Gambar sama pengusaha kurang sesuai Bu ya. Terus Oh iya. Ketika lebih spesifik maka gambarnya akan sesuai dengan promnya, ya. Ternyata sesuai dengan promnya. Oke. Ya. Selama ini kalian mungkin hanya tahu Meta AI itu hanya dibuat mencari informasi atau menyatukan gambar. Ternyata membuat gambar juga bisa di sana. Ya. Oke. Untuk perintah yang ketiga, menentukan format output. Di HP itu tadi sudah bisa buat gambar. Supaya lebih menarik, gambarnya harusnya bisa bergerak. Supaya lebih menarik, kalau hanya diam saja itu tidak menarik. Sekarang itu bisa bergerak. Coba sekarang gambarnya bisa bergerak. Bukan yang zoom in, zoom out ya, tapi objeknya yang bergerak. Contoh, ada kucing. Bukan kucing atau view-nya yang berputar, tidak. Tapi kucingnya yang ekornya bergerak kah? Tangannya bergerak kah? Coba. Bisa nggak dengan prompt yang punya tadi? Selama belum bergerak, prompt-nya masih salah. Ya dipikir. Nah, prompt-nya terlalu tinggi, bahasanya terlalu tinggi. Coba bahasanya yang biasa kamu buat di chat itu apa? Bisa? Salah apanya? Ya, dirubah lagi prompt-nya. Ya. Ayo prompt-nya dicoba sampai bisa. Bisa? Ini coba lihat. Yang berupa game juga aja dah. Ya. Boleh? Coba lihat Sasa. Oke. Buat video kucing yang sedang jalan bisa. Oh, buatlah video.
Ada yang masih belum bisa? Harusnya kalau itu bisa disimpan dan dikirimkan ke teman. Yang belum bisa, berarti salah formatnya masih, promnya masih salah. Coba. Ya. Bisa dikirim? Bisa? Iya. Bisa dikirim ke teman? Oke. Bisa bergerak gambarnya? Bisa. Ya. Bukan view-nya yang bergerak ya, tapi objeknya yang bergerak. Ya. Sebenarnya pinter-pinter loh. Sakjane iku pinter ya. Bisa sebenarnya. Hanya mungkin harus diarahkan saja. Oke. Berarti sudah tahu sekarang. Untuk kecerdasan artifisial berarti kalian sudah paham, hanya saja mungkin ada beberapa fitur yang mungkin kalian tidak tahu, karena belum pernah mencoba. Kenapa saya buatkan fitur yang barusan, gambar dan video? Kalau saya masukkan di situ rumus, menjawab sebuah soal dengan rumus, sudah lebih pintar daripada saya. Nah, gambar tadi yang sudah kalian buat, ternyata kita sudah belajar tentang kecerdasan artifisial dengan prompt yang 2, ada view prompt, ada zero prompt. Zero berarti yang awal tadi kita hanya membuat gambar saja. Yang terakhir, kita lebih spesifik dan kita menentukan output dari apa yang kita mau, kita bisa tentukan dari prompt. Dari sini mungkin ada yang masih bingung atau mungkin baru tahu kali ini bahwa di Meta AI ternyata bisa dibuat tanpa harus mengeluarkan uang atau mengeluarkan laptopnya atau tanpa barang yang lebih besar, dengan HP saja ternyata kita bisa. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang masih belum jelas dengan prompt-nya? Sudah jelas dengan prompt-nya? Oke. Ada yang belum selesai? Iya. Ada yang beragama selain ya Islam ya. Islam apa? Oh Islam. Selain membuat gambar atau membuat video di prompt itu, kita juga bisa minta begini. Tuliskan surat Al-Baqarah nomor ayat 53. Pasti nanti akan keluar beserta artinya. Tidak hanya gambar saja. Sudah? Sudah semua? Tidak ada pertanyaan? Ada yang merasa kesulitan? Tidak ya, tidak ada yang merasa kesulitan. Karena semuanya
mudah dan dipermudah. Oke, pembelajaran hari ini saya cukupi sekian dulu. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya apa yang kita dapatkan hari ini, pembelajaran yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan. Ayo dipimpin berdoa boleh salah satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atenono videonya.